Beralih ke informasi lain, pemirsa, langkah Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali diikuti ke-6 terpidana lainnya di kasus Vina dan Eki. Upaya hukum tersebut dihormati keluarga Vina meski mereka membantah dugaan kasus tersebut merupakan kecelakaan tunggal. Enam terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam mendaftarkan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon Rabu kemarin. Keluarga 6 terpidana dengan didampingi tim kuasa hukum mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Menanggapi hal ini, kuasa hukum keluarga almarhumah Vina menyatakan yang dilakukan ke-6 terpidana tersebut merupakan hak kewarganegaraan dan sah di mata hukum. Namun demikian, pihak keluarga Vina masih meyakini kasus kematian Vina merupakan kasus pembunuhan berencana yang merupakan hasil keputusan dari sidang tahun 2017 silam. Peninjauan kembali dari 6 terpidana itu adalah hal yang wajar dan hak daripada setiap warga negara untuk melakukan upaya hukum, itu sah-sah saja menurut kami. Dan menurut kami juga semakin banyak yang mengajukan upaya hukum membuat kasus ini semakin terang, semakin jelas. Jadi apapun nanti hasilnya, kami dari pihak keluarga akan menghormati dan mengikuti putusan terbaru nanti. Tapi sampai saat ini kami masih meyakini bahwa itu adalah pembunuhan berencana yang disertai dengan pemerkosaan. Pihak keluarga Vina juga tetap mematuhi hasil keputusan jika sidang peninjauan kembali dimenangkan oleh para terpidana. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengajukan peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Rencananya, tim kuasa hukum akan mengajukan 50 saksi fakta yang akan dihadirkan pada sidang PK nanti. Tim kuasa hukum ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Ke-6 terpidana yang mengajukan PK yakni Rivaldi, Eka Sandi, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya, dan Supriyanto. Dalam PK nanti, rencananya tim kuasa hukum ke-6 terpidana telah mengajukan 50 saksi fakta dan ahli yang akan dihadirkan pada sidang PK nanti. Selain itu, terdapat 4 novum atau bukti baru yang juga akan dibawa pada sidang PK nanti. Harapan kami dengan novum-novum yang kami hadirkan sesuai dengan KUHP ya, 263 ayat 2, ada 3 hal novum, kekhilapan hakim, dan juga satu dengan yang lain keputusan yang bertentangan. Itu tiga-tiganya kami dapatkan dan kami hadirkan. Sementara terkait dihadirkannya ke-6 terpidana pada sidang PK nanti, pihaknya telah mengajukan kepada PN Cirebon untuk menghadirkan ke-6 terpidana pada sidang PK nanti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Aturan baru pakaian paskibraka yang tidak mengakomodasi anggota yang berjilbab menuai kritikan dari sejumlah pihak. BPIP pun akhirnya memperbolehkan paskibraka putri untuk berjilbab saat peringatan HUT ke-79 kemerdekaan RI di IKN 17 Agustus mendatang. Aturan pakaian paskibraka yang tidak mengakomodasi anggota putri yang berjilbab menuai sorotan. Setelah banjir kritikan dari berbagai pihak, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pun akhirnya membolehkan paskibraka putri untuk berjilbab satu upacara peringatan HUT ke-79 kemerdekaan RI di IKN. Kisruh ini bermula saat pengukuhan paskibraka di IKN oleh Presiden Joko Widodo, di mana tidak ada satupun paskibraka putri yang memakai jilbab. Padahal ada 18 anggota paskibraka putri yang menggunakan jilbab pada saat latihan. BPIP menyebut tidak ada pemaksaan untuk melepas jilbab saat pengukuhan. Para calon paskibraka sebelumnya secara sukarela mendaftar dan mengikuti seleksi administrasi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai. Pernyataan tersebut salah satunya terkait dengan tata pakaian yang tidak memuat pilihan bagi paskibraka yang berjilbab. BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab.
Penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Sebelumnya, Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia atau PPI menolak aturan pakaian Paskibraka yang tidak mengakomodasi anggota putri yang memakai jilbab. Hal ini dinilai mencederai nilai kebinekaan dan nilai luhur Pancasila, khususnya ketuhanan yang Maha Esa. Kami atas nama seluruh anggota Purna Paskibraka Indonesia dimanapun berada prihatin dan menolak tegas kebijakan atau mungkin ada tekanan terhadap adik-adik kami anggota Paskibraka tingkat pusat atau nasional tahun 2024 putri yang biasa menggunakan hijab atau jilbab untuk melepaskan hijab atau jilbabnya yang menjadi keyakinan agama mereka. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 anggota Paskibraka yang akan bertugas dalam upacara di IKN. 18 Paskibraka putri yang sebelumnya menggunakan jilbab terlihat tidak menggunakannya saat pengukuhan. Aturan baru tata pakaian Paskibraka ini menuai kritikan karena pada tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka diperbolehkan menggunakan jilbab saat pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus. Tim iNews melaporkan. Menanggapi kisru Paskibraka melepas jilbab, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyampaikan bahwa Presiden Jokowi berpesan untuk menghormati keyakinan anggota Paskibraka yang akan bertugas pada upacara kemerdekaan HUT RI ke-79. Sementara itu, Menpora Dito Aryo Tejo menyebut pihaknya sudah melakukan investigasi terkait polemik ini. Kalau dari Bapak Presiden adalah bagaimana upaya kita untuk menghormati keyakinan dari para peserta. Itu yang perlu dipikirkan. Artinya saat upacara berkenan dipakai jilbabnya, Pak? Apa? Saat upacara Paskibraka boleh diperkenan pakai jilbab? Saya tidak di situ ya. Nanti kita mesti tergantung bagaimana ada pembinanya di sana. Nanti pasti. Ya, itu kami kemarin sudah langsung melakukan investigasi dan juga pendalaman karena memang untuk Paskibraka sejak 2022 itu sudah semua kewenangannya sudah full ditarik di BPIP dan kemarin juga ternyata BPIP juga sudah melakukan preskon walaupun jawabannya tidak tegas dan langsung merevisi. Jadi saya sangat menyayangkan ini harus ke depan, harus kita jaga bersama, jangan sampai dengan alasan agar ada keseragaman tapi menabrak nilai-nilai keteguhan yang sudah dimiliki para individu. Jadi saya akan berusaha ke depan, walaupun Paskibraka ini sudah bukan kewenangan kami, tapi karena Paskibraka itu isinya para anak muda, generasi muda yang otomatis tanggung jawab kami jamin ke depan kita akan melakukan langkah-langkah yang bagaimana bisa menjaga pembinaan dan juga pengelolaan Paskibraka ke depan. Ada arahan nggak sih Pak dari Pak Jokowi terkait dengan ini masalah ini? Tentunya belum, karena ya itu kewenangannya bukan di Kemenpora, kami tidak memiliki kewenangan apa-apa dan itu ada di BPIP. Tapi saya sebagai menteri yang juga menangani anak muda akan melakukan langkah-langkah. Penampilan 18 calon Paskibraka putri tanpa jilbab saat pengukuhan menuai polemik pemirsa. Salah satu keluarga anggota Paskibraka putri mengaku kaget anaknya lepas jilbab saat pengukuhan Paskibraka. Sugiyarti, Ibunda Zahra Tushita Dwi Artika atau akrab dipanggil Tata, mengaku kaget saat mengetahui sang putri tercinta tidak mengenakan jilbabnya saat pengukuhan Paskibra. Sugiyarti mengatakan anaknya selalu istiqomah mengenakan jilbab sedari taman kanak-kanak. Keinginan mengenakan jilbab datang dari sang anak sendiri tanpa permintaan orang tua. Sugiyarti mengungkapkan sejak mengikuti seleksi calon Paskibraka, Tata diwanti-wanti agar menjaga serta memperbaiki sholatnya.
sebab terpilihnya Tatal sebagai anggota Paskibraka merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penugasan nanti 17 itu mah katanya dia bilang nanti kalau pas 17-an seandainya Tata lulus nanti tanggal 17 tuh mah Tata lepas kerudung gimana ya Maya? Gimana Mbak? Tak bilang. Terus kemarin ditanya, iya mah udah ada wawancara katanya gitu. Pas tes wawancara itu Mbak nyawab lah, Mbak bilang demi menjalankan tugas negara ya siap. Bilang gitu. Mohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Sugiyarti bangga Tata yang selalu mengenakan hijab bisa mewakili Kalbar sebagai anggota Paskibraka. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Di Istana Negara Ibu Kota. Pemerintah Kota Semarang meluncurkan sistem strategi pemberian makan siang untuk perbaikan gizi dan cegah obesitas atau Strawberry. Langkah tersebut sebagai upaya mendukung program pemerintah memberikan makan siang gratis untuk anak-anak. Program strategi pemberian makan siang untuk perbaikan gizi dan cegah obesitas atau Strawberry ini merupakan inisiatif Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu bersama jajarannya untuk mendukung program pemerintah dalam menyediakan makan siang sehat, bergizi, seimbang, dan berbahan pangan lokal untuk siswa. Program Strawberry ini juga dirancang untuk memberdayakan masyarakat melalui urban farming dan menyesuaikan menu dengan kearifan lokal. Sementara untuk proses memasak dilakukan oleh ibu-ibu tim penggerak PKK Kecamatan. Dibantu tim gizi Dinas Kesehatan Kota Semarang dengan tetap memperhatikan variasi dan keseimbangan gizi. Makan siang ini kemudian dibagikan kepada siswa SD Negeri Ngalian 01. Program pemerintah nanti yang akan datang yaitu menu makan siang bergizi. Tetapi kami ini mencoba bagaimana memanfaatkan kearifan lokal, kemudian juga ibu-ibu dari kecamatan kelurahan juga ini memberdayakan urban farming. Jadi semua ini ibu-ibu yang ada di sini mungkin juga live streaming. Ini adalah hasil panen dari kecamatan Ngalian. Melalui program Strawberry ini diharapkan dapat menjadi model yang bisa diaplikasikan di seluruh wilayah Kota Semarang. Selain itu, tentunya bisa mewujudkan generasi emas sehat 2045. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai strategi bisnis dilakukan untuk mengembangkan usaha. Pelaku bisnis harus cermat dalam memilih lokasi bisnis yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Untuk memenuhi permintaan pasar, Polax Mall Cikarang menandatangani kerjasama dengan Kaila Bakery yang akan membuka gerai keempatnya. Ekspansi Kaila Bakery ke Cikarang merupakan strategi bisnis agar lebih dekat dengan konsumen, serta melihat daya beli dan minat masyarakat Cikarang yang tinggi akan roti. Kami berencana ekspansi sampai ke Cikarang, terutama di Polax Mall, karena kita melihat lokasinya sangat bagus. Mallnya juga keren, ya, dan segmentasi pasarnya juga kita lihat luar biasa bagus, sehingga kita juga ingin mengulangi kesuksesan yang pernah kita buat di Gading Serpong, dan kita juga akan bawa kesuksesan tersebut di Cikarang ini. Dan dari penandatanganan kerjasama ini menjadikan masyarakat Cikarang bisa memilih aneka varian roti. Salah satunya Kaila Bakery yang terkenal dengan roti bakso ayatnya yang sempat viral di Serpong. Terus terang sangat berharap dengan brand yang sudah cukup kuat ini bisa menambah lengkap ya untuk produk yang ada di Polax Mall Cikarang. Polax Mall Cikarang yang berada di lokasi strategis dan termasuk dalam kawasan Superblok Jadstone di tengah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, memiliki okupansi hampir 95%, menjadikannya sebagai lahan bisnis yang strategis. Tim Liputan iNews melaporkan. Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibio menghadiri Town Hall Meeting MNC Land di iNews Tower, Jakarta Pusat. Hari Tanusudibio menekankan kembali pentingnya fokus bisnis MNC Land, yaitu entertainment, hospitality, dan office management.
PT MNC Land Tbk menggelar town hall meeting bertajuk Business Turnaround Strategi MNC Land di iNews Tower, Jakarta. Pertemuan ini guna memberikan arah dan gerak kerja perusahaan properti dan perumusan model bisnis serta mensinergikan bisnis properti dengan lini entertainment. Dalam kesempatan ini, Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, menekankan pentingnya fokus bisnis MNC Land, yaitu entertainment, hospitality, dan office management. MNC Land ke depan, core kita tuh Lido, itu udah nggak bisa. Lido itu harus, makanya kita sebut entertainment, ini juga penting, bahwa membangun bisnis terkait properti. Properti itu sekarang kalau menurut saya tidak bisa just pure properti, harus ada unsur entertainment, ya, ada unsur lifestyle-nya, apalagi kita basisnya media juga, sehingga bisa disinergikan. Dalam membuat bisnis properti itu bisa langgeng, bisa maju, dan bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat maupun juga kepada karyawan, yaitu 2 poin itu adalah build and keep, itu membangun dan ditahan artinya disewakan. Merampungkan lapangan golf dan hotel di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City menjadi target PT MNC Land Tbk guna menggait wisatawan dan memberikan kontribusi positif untuk perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Esra Ambarita Fakih Satrio, iNews melaporkan.